Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang gaya pada benda. Simak dengan baik-baik ya materinya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah, gerak, dan kecepatan gerak benda. Mengukur gaya. Satuan besaran gaya dalam standar internasional adalah Newton, disingkat dengan huruf N. Selain Newton, satuan gaya dapat berupa Dyne atau kgf, kepanjangan dari kilogram force. 1 Newton sama dengan 100.000 Dyne. 1 kg force sama dengan 9,8 Newton. 1 GF atau 1 gram force sama dengan 980 Dyne. Untuk mengukur gaya dipakai alat neraca pegas seperti gambar di samping ini. Paduan gaya atau disebut dengan resultan gaya. Yang pertama, gaya-gaya yang segaris dan searah. Misalnya F1 dan F2. F1 ini yang atas, F2 yang pendek ini adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya. Maka resultan kedua gaya tersebut ditulis dengan F1 ditambah F2. Nah, merupakan resultan. Begitu juga ketika terdapat 3 gaya, misalnya F1, F2, F3, berarti resultan gayanya ditambah R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Yang kedua, jika gaya-gaya yang segaris berlawanan arah. Nah, misalnya F1 arahnya ke kiri, F2 arahnya ke kanan. Sehingga seperti yang tadi, semula kan R sama dengan F1 tambah F2. Tetapi karena F1 arahnya ke kiri sehingga tandanya negatif. Dan F2 arahnya ke kanan sehingga tandanya positif, maka besar resultan tersebut menjadi selisih antara kedua gaya. Ya, jadi R atau resultan sama dengan negatif F1 ditambah F2 atau bisa ditulis dengan F2 dikurangi F1. Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya. Ada 2, yang pertama gaya sentuh, yang kedua gaya tak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari yang pertama gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya gaya tarikan atau dorongan tangan manusia. Yang kedua gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya pulih yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau perenggangan. Contoh gaya pegas yaitu gaya yang dilakukan oleh tali busur panah. Yang ketiga gaya gesek adalah gaya yang timbul karena persentuhan antara permukaan dua benda atau lebih. Contohnya gesekan antara alas kaki dengan lantai. Yang keempat, gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Contohnya, gaya yang dihasilkan mesin pada sepeda motor. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Contohnya gaya magnet yaitu tarikan suatu magnet terhadap logam. Yang kedua, gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan.
Misalnya, gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Yang ketiga, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Contohnya yaitu gaya tarikan muatan listrik yang tidak sejenis. Yang keempat, gaya berat. Gaya berat atau biasa disebut dengan berat benda merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda. Nah, contohnya, jika benda tersebut bergerak ke kanan, maka arah gaya gesekannya ke kiri. Nah, gaya gesek yang menguntungkan, yang pertama, alas kaki, sepatu dan sandal yang dibuat dari bahan karet dan sejenisnya dan bentuknya dibuat sedemikian sehingga jika dipakai akan menahan pemakainya agar tidak terpeleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda dan ban sepeda motor dibuat dari karet dan bentuknya didesain sedemikian sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga didesain kasar. Nah, ada juga gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, gir roda dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat aus atau rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan ini dapat dilakukan dengan memberi oli sebagai pelumas. Yang kedua, kereta api cepat berjalan di atas rel magnetis. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta dengan rel. Nah, rumus gaya gesek yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian diturunkan menjadi F dikurangi FK, karena gaya benda dikurangi gaya gesekannya sama dengan M kali A. Dengan sigma F ini adalah resultan gaya satuannya Newton, F adalah gaya yang bekerja satuannya sama Newton, FK yaitu gaya gesek kinetis satuannya M, M adalah massa satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu gaya berat. Besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut percepatan gravitasi atau G. Nah, maka dari itu berat benda dirumuskan dengan M kali G, dengan W yaitu berat benda satuannya Newton, M yaitu massa benda satuannya kilogram, dan G percepatan gravitasi satuannya Newton per kilogram, atau biasanya percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh 1. Sebuah gerobak digunakan untuk mengangkut pasir yang akan dipakai memperbaiki jalan desa. Gerobak diberi gaya oleh 3 orang pemuda seperti gambar berikut. Berapa resultan ketiga gaya tersebut? F1 sebesar 120 Newton, F2 sebesar 80 Newton, dan F3 sebesar 100 Newton. Nah, gaya-gaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sama-sama ke kanan sehingga bisa ditulis dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 120 ditambah 80 ditambah 100. Hasilnya 3
Jadi resultan ketiga gaya sebesar 300 Newton. Selesai. Contoh 2. Mobil bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Apabila massa mobil 1000 kg, tentukan besar gaya yang terjadi. Dari soal tersebut diketahui mobil bergerak dengan percepatan. Nah, seperti biasanya harus ditulis terlebih dahulu. Diketahui percepatan simbolnya A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Apabila massa mobil 1000 kg, berarti yang diketahui selanjutnya yaitu M. Hasilnya yang diketahui tadi 1000 kg. Tentukan besarnya gaya yang terjadi. Berarti ditanya F. Selanjutnya jawab. Rumusnya F yaitu M dikali dengan A. Nah, selanjutnya M tadi nilainya 1000, A tadi nilainya 2,5. 1000 dikali 2,5 yaitu 2500 ya. Jadi gaya yang terjadi sebesar 2500 Newton. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa materi yang tadi Ibu sampaikan dicatat di buku catatan IPA. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Febi ya.